tumbuh kembang seorang anak dinilai dari fisiknya, itu ada tidak kaitannya dengan hukum Islamnya. Label dengan junk food itu adalah sebuah gaya hidup, tetapi sudah tahu namanya itu junk food, makanan sampah, tetap dikonsumsi, itu adalah menzalimi diri sendiri. Ya, jadi ya ciri khasnya adalah pendek gitu. Ini di 2 tahun pertama. Kenapa harus 2 tahun pertama? Karena itu masa golden period di mana otak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan podcast Lentera Umat edisi ke-8 dengan tema menuju khairah ummah, mencegah stunting. Pada hari ini saya, Curafika, telah menghadirkan 2 narasumber yang sangat kompeten dalam hal ini untuk membicarakan masalah stunting. Sebagaimana kita ketahui, Aceh dinobatkan menjadi daerah yang mempunyai angka stunting yang tinggi. Seiring dengan penabalan nama Aceh menjadi daerah termiskin di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, pemerintah Aceh telah menggulirkan beberapa regulasi untuk menurunkan angka stunting di Aceh. Dikaitkan dengan beberapa instansi pemerintah yang bersinergi untuk melaksanakan kegiatan untuk mencegah angka stunting. Apa sebenarnya stunting itu? Karena di beberapa media sedang viral masalah stunting. Apalagi saat ini di masa-masa kampanye, stunting itu menjadi komoditi yang sangat laris, yang mudah untuk dijual oleh para caleg. Apakah sebegitu parahnya angka stunting di Aceh sehingga mudah diperjualbelikan dalam tanda kutip? Apa sebenarnya itu stunting? Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penurunan angka stunting ini? Apakah hanya pemerintah ataukah hanya ibu dalam suatu keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap anaknya yang stunting? Pada hari ini kita menghadirkan 2 narasumber yang ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Umi Hajah Rahmatillah SAG. Assalamualaikum Umi. Selamat datang di podcast Lentera Umat. Beliau adalah anggota MPU Aceh periode 2022 sampai 2027. Beliau ini juga penggiat kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan keluarga. Narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Kamelia Bomastika, spesialis gizi. Beliau ini Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Assalamualaikum Ibu Dokter, selamat pagi, selamat datang di podcast. Semoga narasumber kita pada hari ini Umi dan Ibu sehat. Jadi untuk memberi pencerahan kepada kita semua apa itu stunting dan bagaimana kaitannya dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Islam. Baik, kita mulai saja meminta pencerahan dari 2 narasumber kita. Yang pertama kita minta pendapat Ibu. Mohon Ibu menjelaskan kepada kami apa itu stunting, apa saja yang bisa menyebabkan seorang anak itu stunting, dan ciri-ciri anak stunting itu bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih Dr. Ika. Langsung aja ya Bu ya. Stunting itu sebenarnya gagal tumbuh di 2 tahun pertama. Jadi 1000 hari pertama. Ya, bagaimana mengetahui gagal tumbuh itu adalah bila diukur dengan jika tinggi badan sesuai usianya di bawah -2 SD, standar deviasi. Jadi
didapatkan stunting atau tidaknya bila kelihatannya anak itu pendek dari usianya. Jadi nanti harus ada tim khusus, paling tidak tim dari posyandu atau kader yang datang melihat ke rumah itu harus menyesuaikan, masukkan ke dalam kartu KMS. Setiap ibu-ibu hamil kan sudah pernah diberikan buku pink itu ya. Paling tidak itu bisa dinilai dari situ. Tapi dibantu oleh petugas dari desa atau kader tadi yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, jadi ya ciri khasnya adalah pendek ya, pendek gitu. Jadi di 2 tahun pertama. Kenapa harus 2 tahun pertama? Karena itu masa golden period di mana otak itu tumbuh dan berkembang pesat di usia 2 tahun. Jadi kalau lewat ya nanti mungkin anaknya berpikirnya jadi lambat gitu. Kemudian tadi yang terakhir apa Bu yang harus dinikan? Cara menilainya kan sudah ya. Tadi harus ada memasukkan ke dalam grafik pertumbuhan si anak itu. Penyebabnya itu Ibu. Oke, penyebabnya satu karena kekurangan energi selama di masa golden period tadi 2 tahun pertama. Jadi 2 tahun pertama itu dari mana? Dari masa si ibu sebelum hamil. Jadi ibunya tuh harus sehat. Nah, kalau ibunya tidak cukup gizinya, tidak pemenuhan energi baik makronutrien atau mikronutrien kurang, maka ibunya mengalami kekurangan energi kronis. Ibunya tidak bisa, ibunya sendiri tidak cukup makan, apalagi janin yang dikandungnya. Terus pada masa hamil juga tidak cukup. Nah, terus dilanjutkan dengan pasca kehamilan saat 6 bulan pertama sampai anaknya 2 tahun 24 bulan. Kalau tidak cukup, nah stunting dia. Ya itu Bu. Jadi Ibu yang menentukan stunting tidaknya anak dari mulai sejak hamil. Iya, dari sebaiknya sejak hamil. Sebelum kehamilan. Jadi seorang pengantin itu harus siap. Harus siap tubuhnya. Istilahnya apa? Saat pernikahan kan kita harapkan nanti sudah terjadi konsepsi. Nah, hari-hari pertama misalnya setelah pernikahan, jadi ibunya siap, rahimnya sudah cukup siap untuk menerima embrio yang akan tumbuh terus. Jadi kalau gizinya kurang akan terjadi tuh embriogenesis, ada aja yang kurang. Jadi itu akan mempengaruhi keesokan harinya. Berarti sudah pemerintah sudah berbuat ya Ibu ya untuk mempersiapkan ibu semasa sebelum pernikahan itu dengan cara memberikan vitamin penambah darah ya Ibu ya. Kan ada program vitamin penambah darah bagi siswa SMA ya, betul. Jadi berarti pemerintah sudah berbuat ya Ibu ya, dari mulai masa persiapan sebelum menikah. Kemudian apakah ada pengaruh atau ada andil seorang bapak Ibu dalam punya andil tidak bapak dalam seorang anak itu bisa stunting tidak stunting atau genetiknya? Karena gini, itu pengalaman pribadi juga saya Ibu. Anak saya yang ketiga itu agak kecil, memang lebih kecil. Cuman alasan dokter, saya pernah periksa itu dia punya kelainan apa tidak, kenapa badannya kecil. Cuma kata dokter ya karena ibunya kecil, wajar anaknya kecil. Itu cara membedakan kecil karena faktor genetik dengan kecil karena stunting itu gimana caranya Ibu? Karena kan banyak juga yang anak-anak kita agak kecil karena memang orang tuanya kecil, tapi ada juga orang tuanya kecil anaknya bisa lebih tinggi. Tadi pertanyaan yang pertama adalah apa sih peran ayah sebenarnya? Untuk stunting itu kan tadi 2 tahun ya, setelah 2 tahun pertama. Jadi ayah itu punya andil. Menikah dengan siapa? Pasti suami istri. Suami itu memberikan, suami itu harus sehat. Ya, kalau tidak sehat juga mempengaruhi juga ya. Kemudian suami harus penuh kasih sayang kepada istrinya. Jadi selama hamil, persiapan hamil atau persalinan, kemudian menyusui, stres dari dianya saja cukup tinggi. Kalau kasih sayang itu tidak ada, pasti ibunya
terkait dengan ASI nanti untuk pemenuhan gizi di 6 bulan pertama dan selanjutnya itu akan turun. Nah, jika stres berlanjut, ASI nggak bisa produksi lebih banyak karena itu ada refleks dari let down ya ke hormon prolaktinnya. Jadi kemudian pertanyaan kedua, satu lagi, pemenuhan makanan yang bergizi. Kalau ibunya cuma diberikan nasi saja, lauk protein yang kita kejar pada 2 tahun pertama tidak tercukupi, itu juga tidak bisa. Mau gimana si ibu susunya bagus, susunya yang mengandung gizi yang baik, yang cukup untuk si bayi, kalau makanannya kurang. Kemudian apalagi untuk kalau ibunya stres ya Bu ya. Iya, itu namanya perempuan ya, pasti banyak stres itu nggak hanya psikis, fisik juga capek, dia nggak tidur, si bapak nggak mau bantuin ganti popok misalnya. Nah, ya kan, berilah kesempatan sih, walaupun seorang bapak sibuk bekerja siang, mungkin bisa diatur waktunya. Ya, untuk yang bagaimana sih membedakan yang stunting tadi, kalau stunting dia sesuai usia saat pertumbuhan ya. Faktor genetik itu di penyakit manapun tuh sedikit, biasanya lebih dari lingkungan. Bisa jadi untuk kemudian setelah 2 tahun masih juga tidak bertambah tinggi, mungkin ada makanan tertentu yang harus mendukung pertumbuhan tulangnya itu tidak tercukupi di keluarga. Ya, jenis itu kecil. Ya, seperti pembesar-pembesar kita seperti Habibie ya, almarhum, itu kan kecil tapi cerdas gitu ya. Itu enggak banyak itu, Bu. Enggak banyak ya. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Kemudian kita beralih ke Umi. Apakah ada kaitannya dengan tumbuh kembang seorang anak dinilai dari fisiknya? Itu ada tidak kaitannya dengan hukum Islamnya, sehingga MPU merasa ini masalah stunting ini masalah yang urgen dan penting, sehingga MPU juga ikut ambil bagian untuk mencoba menurunkan angka stunting di Aceh melalui tupoksinya MPU. Sedangkan regulasi-regulasi pemerintah yang lain itu sudah terlalu banyak yang dilakukan oleh instansi-instansi yang eksekutor langsung dalam menurunkan angka stunting. Bagaimana kaitannya dengan hukum syariat Islam kita masalah stunting ini, Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Jud. Tadi kalau yang saya pahami dari penjelasan Bu Dokter tadi ya, mengenai stunting itu adalah bahagian kecil sebenarnya yang menjadi tusi dari ulama atau tokoh agama itu sendiri. Karena kenapa? Ketika kalau di fatwa ini tentang pencegahan stunting itu yang diangkat adalah, dan memang kalau berbicara mengenai kesehatan, mengenai generasi itu dia include, seperti tadi dikata Bu Dokter, tidak hanya dilihat fisiknya tapi lebih kepada psikisnya dan juga lain sebagainya, include semuanya. Kenapa? Ketika misalnya Allah memberikan rambu-rambu di surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Di situ kalimat yang dipakai itu bukan dhaif tapi dhi'af. Artinya generasi yang lemah. Ketika dikatakan lemah, bentuk lemah itu tidak parsial, tetapi lemahnya itu lebih general. Apakah dia itu lemah dari segi pertumbuhan, lemah dia itu dari segi keilmuan, lemah dia itu yang lebih ditakutkan lagi adalah lemah dari segi keimanan dan pemahaman tentang keagamaannya. Nah, kalau dikaitkan dengan stunting, makanya tadi saya mengatakan bahwa ini adalah bagian parsial daripada tusi tokoh agama untuk mensosialisasikan bahwasanya hukum Islam itu amat sangat universal. Dari mana dia masuk? Masuknya ini adalah bahwa ketika dikatakan umat yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Kuat dari segi apa? Dari segi semuanya, dari segi intelektualnya, dari segi tubuhnya. Mengenai hal ini, kalau tadi saya sepakat dengan dikatakan Bu Dokter tadi bahwa memulai untuk pencegahan segala sesuatu yang memang tidak diharapkan itu dimulai dari sebelum menikah. Karena kenapa? Membina generasi bukan dimulai setelah dia ada.
Tetapi ketika awal memulai memilih calon ibu dan calon ayah untuk generasi selanjutnya. Jadi makanya kalau misal tadi beranjak seperti yang dikatakan dokter tadi, stunting ya. Yang di sini kalau di dalam bahasa fatwa kita at-taqazzum. At-taqazzum yang dimaksud ini lebih arahnya menghambat pertumbuhan. Di sini disebut kognitif, afektif, dan juga nanti akan bermasalah ke psikomotornya gitu kan. Nah, jadi ketika agama bersanding dengan ilmu yang diterapkan di dalam berbagai lini kehidupan hari ini, baik itu misalnya ada dinas kesehatan, ada yang gizi, ada dokter segala macam. Sebenarnya lagi-lagi yang diperankan oleh semua leading sektor itu, lintas sektor itu adalah peran yang diberikan oleh agama yang begitu umum tadi. Ketika dikatakan salah satunya dari mana itu memulai, ketika tadi dikatakan waktu keemasan awal gitu ya. Nah, golden period. Kalau seandainya ada golden period, nanti ada lagi golden age untuk pertumbuhan berikutnya. Nah, gitu. Ketika di golden period, apa kata Allah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ketika pemerintah ataupun orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan hari ini mencanangkan ASI eksklusif itu 6 bulan. Kalau menurut saya sering mengatakan ASI eksklusif, super eksklusif, malah eksekutif itu 2 tahun kata agama. Nah gitu. Jadi kenapa hari ini, apakah salah ketika ada ASI eksklusif yang 6 bulan? Enggak. Itu artinya ketika kondisi itu memang tidak memungkinkan seseorang untuk full dia 2 tahun, tapi jangan dikurangi. Tidak sampai dia 2 tahun, minimal 6 bulan. Nah, jadi kalau yang super eksklusifnya itu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Supaya itu tadi si anak, si bayi mendapatkan haknya di golden period itu secara sempurna. Nah, agama sebenarnya ketika dari awal itu sudah memberikan rambu-rambu yang dimakan itu apa? Halalan thayyibah. Tidak hanya bergizi, tetapi lihat dari segi kehalalannya. Kenapa? Karena yang dilihat oleh agama tidak hanya lahiriah, tetapi lebih kepada menyeluruh semuanya. Karena apalagi kita kaum muslimin, halal haram tentang makanan, minuman, ataupun pakaian yang kita gunakan itu menyangkut dengan ibadah kita. Nah, kenapa MPU mengeluarkan fatwa ini? Bukan berarti sebelumnya MPU nggak paham kalau seandainya ada kondisi-kondisi yang begitu bermasalah di tengah masyarakat. Tetapi ketika MPU mengeluarkan fatwa tentang stunting, artinya bahwa MPU berperan untuk beriring bahu dengan lintas sektor yang lain untuk sama-sama memerangi kondisi yang sama-sama tidak diinginkan oleh masyarakat. Masalah ini kita dilabelkan dengan ini. Sebenarnya kalau kita dari awal sudah memang menerapkan apa yang digariskan oleh agama, maka kita tidak perlu risau dengan apapun label yang diberikan oleh tataran siapapun. Terima kasih Umi. Jadi Umi, menurut hukum Islam, seperti pertanyaan saya tadi dengan Ibu Dokter, ini menurut hukum Islam, Umi, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan stunting ini di dalam keluarga? Apakah seperti bahasa-bahasa yang negatif di luar bahwa hanya ibu terus yang disalahkan terhadap anaknya yang stunting, ataukah memang ada peran anggota keluarga yang lain? Baik, ketika misalnya kita perlu tanya dulu, ini yang menyalahkan ibu siapa? Tentu yang tidak mempelajari Al-Quran. Itu kalau saya mengatakan, kenapa? Di Al-Baqarah ayat 233 ini jelas, 233 ya, jelas di sini Allah menyebutkan wal walidatu yurdi'na. Seorang ibu itu menyusui. Kenapa ibu itu menyusui? Karena dia yang Allah berikan fasilitas untuk menyusui. Clear. Kemudian apalagi wa 'alal mauludi kata Allah, dan untuk bapak. Nah, ketika seorang suami, apa yang dia butuhkan? Kiswatuhunna, rizquhunna. Jadi
makanan, asupan, nutrisi, pakaian dan semuanya itu adalah tanggung jawab si bapak yang sudah digariskan oleh Al-Quran sebelumnya, bahwasanya bapak itu suami dalam hal ini adalah imam dalam keluarga yang bertugas untuk memenuhi nafkah keluarga sebatas kemampuannya. Dalam artian bergizi itu tidak harus mahal, bergizi itu tidak mesti canggih, tetapi bergizi itu kembali kepada alam. Nah, kalau misalnya di sini kalau kita mengkaji saja di fatwa MPU itu dijelaskan di sana bagaimana memanfaatkan taman gizi keluarga. Karena kenapa? Alhamdulillah Allah berikan tanah kita sekeping tanah surga gitu katanya ya. Kita tanam apapun di pekarangan kita insya Allah akan tumbuh dan itu yang akan kita manfaatkan. Jadi tidak ada sebutan, tidak ada anggapan kalau kita orang Islam itu satu lebih berat dibandingkan yang lain, tidak. Tapi kedua-duanya itu saling mendukung, kedua-duanya menjadi mitra yang berjalan beriringan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Ketika hal ini kita jalankan secara sunnatullah sebagaimana digariskan oleh Allah, maka tidak akan ada yang satu menyalahkan yang lain. Yang ada adalah keharmonisan hingga terbangun sakinah, mawaddah, warahmah yang diinginkan dalam keluarga. Baik, mungkin saya ingin sedikit statement penutup dari Ibu Dokter, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah. Silakan Ibu. Oke, jadi untuk mencegah stunting sebenarnya memang seluruh lini ya, tadi dikatakan Umi memang lintas sektoral. Satu, awalnya memang keluarga, kemudian baik seluruh dinas ya, karena kalau anak sakit misalnya jalannya rusak juga kan nggak bisa pergi ke posyandu. Jadi sakit yang tidak terobati atau tertangani itu membuat asupan terus turun. Kemudian ada mungkin ada bimbingan perkawinan sebelum masa apa itu? Ada sebelum masa pernikahan mungkin akan titip pesan untuk selalu menjaga kesehatan, mencukupkan makanan bergizi dan ingat protein yang harus ditambah protein hewani utamanya. Di 2 tahun pertama sayur sedikit saja tapi tetap protein hewani itu. Kenapa yang nabati tidak begitu banyak di sana? Karena memang ada sudah penelitian memang lebih ini kan untuk stunting supaya tingginya cukup sesuai usia. Jadi ada bahan-bahan dari asam amino di protein hewani untuk mencukupi semua. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Umi sedikit pernyataan untuk penutup sesi kita kali ini. Baik, kalau saya ini hanya berpesan bahwasanya pola hidup sehat adalah pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah dipuji oleh siapapun, baik orang yang beriman kepada beliau atau yang tidak beriman sekalipun. Dan ini sudah terbukti bahwa Rasul itu menerapkan kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Kemudian bagaimana cara kita melihat makanan yang seimbang? Balik lagi, sunnah Rasul itu makan yang bagaimana, minum yang bagaimana. Tidak memakan makanan yang menimbulkan kemudaratan dengan disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Disebut tahluka itu bukan berarti memakan makanan yang hari ini dilabel dengan junk food, itu adalah sebuah gaya hidup, tetapi sudah tahu namanya itu junk food, makanan sampah, tetap dikonsumsi, itu adalah menzalimi diri sendiri. Artinya pola hidup sehat adalah pola hidup yang diridhai oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Dokter Umi juga. Terima kasih atas segala pencerahannya. Semoga apa yang kita bahas, kita perbincangkan hari ini bisa menginspirasi banyak pihak dan menambah pengetahuan kita tentang stunting. Baik, pemirsa Lentera Umat, mungkin tidak perlu lagi saya simpulkan apa yang jadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Yang jelas MPU mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2019 ini sudah mencakup dengan segala macam pertimbangan, baik itu dari segi gizi maupun dari segi syariat Islam.
perlu MPU merasa perlu untuk menganggap penting stunting ini sehingga mengeluarkan fatwa tersebut, karena memang kesehatan generasi muda ini akan mempengaruhi kekuatan umat di masa yang akan datang. Sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.